Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, maju bersama, hebat berjaya. Kali ini akan kita bahas tentang penyelesaian soal ujian fisika tahun 2021. Terdiri dari 40 soal, dan pada pembahasan kali ini saya hanya membahas nomor 1 sampai nomor 20, sedangkan nomor 21 dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, semoga Anda semuanya sukses menjadi orang hebat. Nomor 1, kedudukan skala dari mikrometerskop yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah silinder kecil sebagai berikut. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar mikrometerskop. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilaporkan diameter silinder kecil adalah A. 11,15 mm, B. 9,17 mm, C. 8,16 mm, D. 5,75 mm, dan E. 5,46 mm. Mikrometer memiliki skala utama dan skala nonius. Pada gambar, penunjukan skala utamanya adalah 5,30 mm, skala noniusnya 0,16 mm, maka hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah hasil pengukuran skala nonius. HP sama dengan SU plus SN, 5,30 plus 0,16 mm sama dengan 5,46 mm. Jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Tabel berisi besaran dan satuannya. Nomor 1 impuls Newton per sekon. Nomor 2 usaha Newton meter. Tekanan Newton meter pangkat min 2. Dan yang keempat adalah gaya, satuannya Newton per meter. Dari tabel di atas, pasangan besaran dan satuan yang tepat adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, dan E. 2 dan 4. Kita lihat kembali untuk satuan impuls adalah kilogram meter sekon pangkat min 1, sedangkan usaha Newton meter satuannya, dan tekanan adalah Newton per meter pangkat min 2, gaya satuannya Newton. Maka yang tepat untuk pemilihan pasangan besaran di tabel tersebut adalah nomor 2 dan nomor 3, jawabannya D. Selanjutnya nomor 3. Benda bergerak mula-mula ke timur sebesar sejauh 16 akar 2 meter, kemudian ke utara sejauh 4 akar 2 meter, dan kemudian berbelok 40 meter derajat ke arah barat sejauh 12 meter. Besar resultan gerak benda tersebut adalah titik-titik. A. 18 meter, B. 20 meter, C. 35 meter, D. 50 meter, dan E. 70 meter. Kita buat sumbu X dan Y untuk melukiskan vektor perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Yang bergerak ke arah timur berarti ke arah sumbu X sebesar 16 akar 2 meter, dan yang ke arah utara 4 akar
2 meter berarti ke arah sumbu Y, kemudian berbelok 45 derajat terhadap sumbu Y sejauh 12 meter. Kita uraikan ke arah sumbu X ke arah bawah dari ujung 12 meter, yaitu menghasilkan 12 sin 45 derajat atau sama dengan 6 akar 2 meter. Sedangkan vektor yang sejauh 12 meter tadi ke arah sumbu Y nya adalah 12 cos 45 derajat sama dengan 6 akar 2 meter. Nah, sehingga kita mendapatkan besarnya jumlah vektor ke arah sumbu X nya adalah sigma X sama dengan 16 akar 2 min 6 akar 2 sama dengan 10 akar 2 meter. Sedangkan yang ke arah sumbu Y adalah 4 akar 2 plus 6 akar 2 sama dengan 10 akar 2 meter. Maka besarnya resultan gerak dari benda tersebut adalah R sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat, yaitu sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat. Karena X dan Y nya 10 akar 2, maka hasilnya adalah akar 200 ditambah 200 sama dengan 20 meter. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Selanjutnya soal untuk yang nomor 4. Gerak sebuah benda dinyatakan dalam sebuah grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini. Grafik yang menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak dipercepat dengan percepatan konstan. Gerakannya adalah dipercepat dengan percepatan konstan. Perhatikan grafik hubungan V terhadap T. Maka pilihan jawaban juga adalah C, dan kemudian grafik D dan grafik E. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pilih sebagai jawaban yang benar. 20 meter. Seorang menjatuhkan untuk grafik yang sebuah kelereng itu adalah 1 detik kemudian dia melempar lambat sebuah kelereng cepat lainnya ke bawah lambat. Sedangkan udara diabaikan, gerak yang dan percepatan konstansinya adalah 10 meter sekon selama waktu kecepatannya. Jika kedua kelereng tersebut mencapai tanah, jelas bukan pilihan sama adalah bersama-sama dipercepat, maka konstan kelajuan kemudian kelereng yang kedua tersebut dilempar adalah C V terhadap T 5 meter per sekon, hanya dengan 10 meter per sekon yang harus kita pilih, 15 meter per sekon, D 20 meter per sekon, dan E 25 meter per sekon. Waktu untuk kelereng yang pertama dijatuhkan bebas, waktunya adalah akar 2H per G, berarti sama dengan akar 2 kali 20 per 10 sama dengan 2 sekon. Sedangkan untuk kelereng kedua, waktunya adalah waktu yang diperlukan oleh kelereng 1 dikurangi 1 sekon. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1 sekon. Dari persamaan Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat untuk kelereng yang kedua, maka Y sama dengan V0 TK2 plus setengah GTK2 kuadrat. 20 sama dengan V0 kali 1 plus setengah kali 10 kali 1 pangkat 2. 20 sama dengan V0 plus 5, maka V0 nya adalah 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter per sekon. Pilihan jawabannya adalah C. Untuk nomor 6, sebuah mobil membawa barang ditaruh di atas kap mobil. Tiba-tiba mobil berhenti, akibatnya barang yang ditaruh di atas kap mobil terlempar ke depan. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan titik-titik. A. Hukum kekekalan energi. B. Hukum kekekalan momentum. C. Hukum 1 Newton. D. Hukum 2 Newton. Dan E. Hukum 3 Newton.
barang memiliki percepatan yang sama dengan mobil. Saat mobil direm, barang tidak ikut berhenti karena tidak ada gaya yang membuat barang tersebut terhenti, sehingga barang itu jatuh ke depan atau terlempar ke depan mobil. Nah, berarti hubungannya adalah dengan hukum satu, benda kalau ingin diam tetap diam, kalau bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Itulah yang dialami oleh barang yang berada di atas kap mobil. Berarti pilihan jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 7, sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter di depan sebuah mobil bermassa 500 kg sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Agar mobil tepat berhenti sebelum menabrak batu, mobil harus direm dengan gaya pengereman sebesar titik-titik. A 250 Newton, B 500 Newton, C 1000 Newton, D 2000 Newton, E 4000 Newton. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus min 2AS. Diberhentikan berarti perlambatan tandanya negatif. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Berhenti berarti kecepatannya 0, berarti 0 sama dengan 10 pangkat 2 min 2A kali 25 meter. 0 sama dengan 100 min 50A, maka besarnya A adalah 100 dibagi 50 sama dengan 22 meter per sekon pangkat 2. Itu adalah besarnya percepatan, dan gaya adalah massa kali percepatan, yaitu F sama dengan M kali A. 500 kali 2 sama dengan 1000 Newton. Nomor 8, sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dengan sudut elevasi alfa sehingga mencapai tinggi maksimumnya adalah 40 meter dari atas tanah. Berapakah besarnya sudut elevasi tersebut? Yaitu besarnya sudut alfanya berapa? A 15 derajat, B 30 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, dan E 75 derajat. Oke, kita selesaikan. H maksimumnya rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Maka sin kuadrat alfa sama dengan H maksimum kali 2G per V0 kuadrat sama dengan 45 kali 2 kali 10 dibagi 60 pangkat 2. Maka sin kuadrat alfa sama dengan 900 dibagi 3600 sama dengan 1/4. Sin alfa sama dengan setengah, maka alfa sama dengan 30 derajat. Pilihan jawabannya adalah B, 30 derajat. Selanjutnya untuk nomor 9, bola ditendang dengan sudut elevasi alfa dan kecepatan awalnya V0 serta percepatan gravitasi G, maka lamanya bola di udara adalah titik-titik. A. V0 sin alfa per G, B. V0 sin alfa per 2G, C. 2 V0 sin alfa per G, D. V0 kuadrat sin alfa per G, dan E. V0 kuadrat sin alfa per 2G. Oke, kita selesaikan. Waktu bola mencapai titik tertinggi, Vy-nya sama dengan 0. Berarti Vy sama dengan V0y min Gt. 0 sama dengan V0y min G kali T. Maka T sama dengan V0y per G. Atau T sama dengan V0 sin alfa per G, karena V0y-nya adalah aturan sin.
yaitu T sama dengan V0 sin alpha per G, dan waktu bola mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertingginya. Maka lamanya waktu bola di udara adalah T sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Pilihan jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk nomor 10. Dua pemain sepatu es A dan B masing-masing masanya 100 kg dan 60 kg berada pada lantai es. Mula-mula keduanya diam, kemudian saling dorong-mendorong sehingga keduanya terpisah sejauh 80 meter. Berapakah jauh A tersebut dalam waktu 10 detik, yaitu A 70 meter, B 60 meter, C 50 meter, D 40 meter, dan E 30 meter. Berdasarkan dari hukum kekekalan momentum, momentum awal sama dengan momentum akhir, yaitu P awal sama dengan P akhir. P awalnya karena diam, maka P hasilnya sama dengan 0 atau besarnya sama dengan 0, maka 0 sama dengan MA kali VA plus MB kali VB. 0 sama dengan min 100 kali VA plus 60 kali VB. Sehingga 100 kali VA sama dengan 60 VB. Perbandingan VA dan VB adalah 60 dibanding 100 atau sama dengan 3 dibanding 5. Jarak terpisahnya adalah 80 meter, maka SA sama dengan 3 per 8 kali 80 sama dengan 30 meter. Maka pilihan jawabannya adalah E 30 meter. Nomor 11. Dua planet memiliki rapat massa rata-rata sama dan memiliki jari-jari R1 dan R2. Perbandingan gravitasi pada permukaannya dari planet 1 terhadap planet kedua adalah titik-titik. A. R1 banding R2, B. R2 banding R1, C. R1 kuadrat banding R2 kuadrat, D. R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat, dan E. akar R1 dibanding akar R2. Karena massa jenisnya sama atau rapatan massanya sama, rho 1 sama dengan rho 2. Rho massa jenis adalah massa persatuan volume, berarti M1 per V1 sama dengan M2 per V2, sehingga M1 per M2 sama dengan V1 per V2. Di mana volume rumusnya adalah V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3, sehingga M1 per M2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Percepatan gravitasinya berarti dapat dicari dengan perumusan G sama dengan G M per R pangkat 2, maka perbandingan G1 dibanding G2 adalah G M1 R2 kuadrat dibanding G M2 R1 kuadrat, G-nya ditiadakan, G1 per G2 sama dengan R1 pangkat 3 R2 pangkat 2 dibagi R2 pangkat 3 dikali R1 pangkat 2. Maka G1 dibanding dengan G2 adalah sama dengan R1 dibanding R2. Jawabannya adalah A. Lanjut untuk yang nomor 12. Sebuah mobil massanya 2 ton melintasi belokan sebuah jalan datar yang jari-jarinya 200 meter. Jika koefisien gesek statisnya adalah 0,2, maka kelajuan maksimum yang diizinkan agar tidak tergelincir saat mobil tersebut membelok adalah titik-titik. A 10 meter per sekon, B 20 meter per sekon, C 30 meter per sekon, D 40 meter per sekon, dan E 50 meter per sekon. Gaya geseknya sama dengan gaya sentripetal
benda gerak melingkar agar dia tidak tergelincir. Maka gaya sentripetalnya harus sama dengan gaya geseknya yang diperkenankan. Gaya gesek statisnya adalah mu s mg. Gaya sentripetalnya adalah m kali a sentripetal atau massa kali percepatan sentripetal. Mu s kali g sama dengan a kali s, bukan kakak. Mu s kali g sama dengan v m kuadrat per r, v maksimum kuadrat per r. Maka v maksimum kuadrat sama dengan mu s g r, sehingga v maksimum yang diperkenankan adalah sama dengan akar mu s g r sama dengan akar 0,2 kali 10 kali 200 sama dengan akar 400. Maka V maksimum yang diperkenankan adalah 20 meter per sekon. Pilihan jawabannya adalah B. Nomor 13. Besarnya gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan licin atau hujan dengan saat tidak hujan pada jalan menanjak, pada jalan menanjak adalah A. Besarnya gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan licin atau hujan sama saat tidak hujan pada jalan yang menanjak. B. Besarnya gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan yang licin lebih besar daripada saat tidak hujan pada jalan menanjak. C. Besar gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan licin atau hujan lebih kecil saat tidak hujan pada jalan yang menanjak. D. Besarnya gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan licin atau hujan setengah saat tidak hujan pada jalan menanjak. Dan E. Besarnya gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan licin atau hujan seperempatnya saat tidak hujan pada jalan yang menanjak. Gaya minimumnya sama dengan gaya geseknya sama dengan mu m kali g. Sehingga jawaban yang tepat untuk pilihannya adalah B. Besar gaya dorong minimum mesin mobil saat jalan licin hujan lebih besar daripada saat tidak hujan di jalan yang menanjak. Nomor 14. Balok sebesar 20 Newton terletak pada bidang miring seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada bidang miring, tingginya 3 meter, dan pada horizontalnya adalah 4 meter. Benda diletakkan di dasarnya daripada bidang miring tersebut. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok hingga sampai puncak bidang miring adalah titik-titik. A 125 Joule, B 100 Joule, C 80 Joule, D 60 Joule, dan E 10 Joule. Nah, itu baloknya sudah bergerak ke atas ya. Mula-mula H1 nya sama dengan 0, kemudian sampai puncak H2 nya adalah 3 meter. Maka W sama dengan perubahan energi potensial atau besarnya perubahan energi kinetik, atau W sama dengan gaya kali perpindahan. Karena yang berubah adalah potensialnya, maka W sama dengan energi potensial akhir dikurangi potensial awalnya, mgh2 min 0 sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60 Joule. Mg nya adalah 20 Newton. Pilihan jawabannya adalah E. Nomor 15. Sebuah balok masanya 3 kg bergerak ke atas dengan energi kinetik awal 18 Joule pada bidang miring yang sudut kemiringannya 60 derajat dan memiliki koefisien gesek 0,3. Maka jarak terjauh yang dapat dicapainya adalah titik-titik. A
A 1 meter, B 0,8 meter, C 0,6 meter, D 0,4 meter, dan E 0,2 meter. Kita gambarkan bidang miringnya. Kita gambarkan benda yang ada di bidang miring. Kita lukiskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda dan bidang miring tadi adalah benda memiliki gaya berat sebesar W sama dengan mg, bidang miring memberikan gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang, N sama dengan mg cos alpha. Nah, jika tidak digerakkan ke atas, maka balok tersebut akan turun ke bawah dengan gaya turunnya adalah mg sin alpha. Serta gaya geseknya, karena bergerak ke atas, gaya geseknya adalah ke bawah, besarnya F sama dengan mu mg cos alpha. Gaya geseknya mu mg cos alpha berarti sama dengan 0,3 kali 3 kali 10 cos 60 derajat, yaitu sama dengan 0,3 kali 3 kali 10 kali setengah, cos 60 adalah setengah, sama dengan 45 Newton. Energi kinetiknya sama dengan besarnya usaha yang dilakukan. Perubahan energi kinetiknya sama dengan mg sin alpha, dan dari data yang ada 18 sama dengan 20 plus 4,5 kali S sama dengan 18 per 30,5 sama dengan 0,6 meter. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 16, besarnya energi yang dimiliki ayunan bandu sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Pada saat kedudukan setimbang energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya maksimum. B. Pada saat kedudukan setimbang, energi kinetiknya sama dengan energi potensialnya. C. Pada saat seimbang, pada saat simpangan tertinggi, energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya maksimum. Dan D. Pada saat simpangan tertinggi, energi kinetiknya minimum, energi potensialnya maksimum. Serta E. Pada saat simpangan tertinggi, energi kinetiknya minimum sama dengan energi potensialnya maksimum. Pada saat ayunan bandu sederhana itu mencapai simpangan maksimumnya, Jm-nya, kecepatannya adalah 0. Sedangkan pada saat kedudukan setimbangnya, Y-nya sama dengan 0, kecepatannya adalah maksimum. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Pada saat simpangan tertinggi, energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya pada saat simpangan tinggi, energi kinetiknya minimum, energi potensialnya adalah maksimum. Nomor 17, 3 buah bekas identik A, B, dan C dirangkaikan seperti pada gambar di bawah. Nah, ini ada 3 buah bekas A, B, C. A, B paralel, kemudian diseri dengan C diberi beban. Jika pada bekas C digantungkan beban 1,2 Newton, maka sistem mengalami pertambahan panjang 0,6 cm. Besarnya konstanta masing-masing bekas adalah titik-titik. A 200 Newton per meter, B 240 Newton per meter, C 300 Newton per meter, D 360 Newton per meter, dan E 400 Newton per meter. Konstanta totalnya adalah gaya yang digunakan untuk menarik bekas, yaitu beban F dibagi dengan perubahan panjangnya delta X. Di bebannya 1,2 Newton, pertambahan panjangnya 0,6 kali 10⁻⁻2 meter, maka K totalnya adalah 200 Newton per
meter dari ketiga pegas tersebut. Nah, kita akan cari berapa konstanta masing-masing pegas dengan perumusan 1/KT seri ya, 1/KT sama dengan 1/KA plus KB. A dan B paralel plus 1/KC. 1/200 sama dengan 1/2K plus 1/K sama dengan 3/2K, maka 2K sama dengan 600 sehingga besarnya K sama dengan 300 Newton per meter. Jadi konstanta masing-masing pegas tadi adalah jawabannya C, yaitu 300 Newton per meter. Nomor 18. Sebuah roda masanya 0,5 kg berjari-jari 20 cm ditarik dengan gaya F2 Newton sehingga menggelinding pada sebuah bidang datar yang kasar dengan percepatan konstan seperti pada gambar. Jadi roda ditarik dengan gaya 2 Newton berputar. Besar momen gaya yang bekerja pada roda tersebut adalah titik-titik, yaitu A 0,133 Nm, B 0,2 Nm, C 0,4 Nm, D 0,5 Nm, dan E 0,8 Nm. Oke, momen gaya adalah gaya kali jarak titik kerja gaya, tau sama dengan F kali R, sama dengan 2 kali 0,2, besarnya adalah 0,4 Newton meter. Berarti jawabannya adalah C 0,4 Newton meter. Nomor 19. Perhatikan gambar bidang homogen di bawah. Letak titik berat bidang tersebut terhadap AB adalah titik-titik. Nah, ini adalah bidang berbentuk seperti pada gambar. Dan punya ukuran, maka A sama dengan 5 cm, B 9 cm, C 10 cm, D 11 cm, dan E 12 cm. T sama dengan akar 25 kuadrat min 20 kuadrat. Tinggi daripada segitiga adalah T, sama dengan akar 25 kuadrat min 20 kuadrat. Lihat gambar. T sama dengan akar 625 dikurangi 400 berarti 15 cm. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 15 cm. Benda bidang tersebut kita bagi menjadi dua, dijadikan dua bidang, segitiga dan segi panjang. Nah, untuk titik berat yang pertama untuk benda segi panjang, Z1 berada di Z1 adalah setengah kali 10 cm, karena tinggi persegi panjang tadi adalah tingginya 10 cm, maka Y1 sama dengan 5 cm. Sedangkan Z2 adalah terletak pada Z2 yang besarnya 10 cm tinggi daripada persegi panjang ditambah 1/3 T dari letak titik berat benda segitiga sama dengan 10 plus 1/3 kali 15 sama dengan 15 cm. Maka A1 sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 cm pangkat 2, sedangkan A2 nya adalah setengah alas kali tinggi, maka A2 sama dengan setengah kali 40 kali 15 sama dengan 300 cm pangkat 2. Maka letak titik beratnya adalah di Y0 sama dengan Y1 A1 plus Y2 A2 per A1 plus A2 sama dengan 5 kali 200 plus 15 kali 300 dibagi 200 ditambah 300 sama dengan 11 cm. Sehingga jawabannya adalah D, 11 cm. Yang terakhir nomor 20. Sebuah kolam penuh diisi air. Massa jenisnya air tersebut adalah 1 gram per cm pangkat 3 sedalam 3 meter.
Bila gravitasi G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, besarnya tekanan hidrostatis untuk titik yang berada 50 cm di atas dasar daripada kolam adalah A 2500 Newton per meter pangkat 2, B 8000 Newton per meter pangkat 2, C 25.000 Newton per meter pangkat 2, D 30.000 Newton per meter pangkat 2, dan E 50.000 Newton per meter pangkat 2. Bila kita selesaikan, untuk tekanan rumusnya adalah Rho GH sama dengan 1000 kali 10 kali H-nya adalah 3 min 0,5 sama dengan 25.000 Newton per meter pangkat 2. Jawabannya adalah C. Demikian tadi pembahasan 1-20 soal fisika dalam rangka mengakhiri kelas 12 yang dikemas dalam bentuk ujian satuan pendidikan tahun 2021. Semoga semuanya berhasil, baik berhasil lulus sebagai siswa SMA dan juga berhasil untuk menuju ke perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Hebat semuanya.